Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Senang sekali boleh berjumpa lagi dengan kita di Perenungan RHK edisi Senin 5 Agustus 2024 Jemaat Maranatha Pasaten. Kita percaya bahwa hari ini kita semua boleh menikmati kehidupan semua kata kebaikan Tuhan. Orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan pasti tidak akan pernah lupa untuk bersyukur bahwa kita ada bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi semua yang kita nikmati hari ini adalah bagian dari berkat dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita akan melaksanakan rutinitas tanggung jawab kita sepanjang hari ini, rindulah kita untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena oleh kebenaran firman itu juga pun, hidup kita akan diarahkan pada hidup yang penuh dengan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu sebab hari ini semua kami boleh menikmati hari yang baru dengan limpah berkat di dalam Engkau. Satu tekad iman kami sebagai umat yang diberkati untuk tetap mencari Engkau, hidup di dalam takut akan Tuhan, mengenal Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong kami yang sangat ajaib. Oleh karena itu, ketika kami akan melaksanakan aktivitas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami sangat membutuhkan terang firman-Mu. Karena kami lemah dan terbatas, tetapi firman Tuhan yang akan terus mengingatkan kami betapa pentingnya hidup dalam kebenaran dan hidup mengenal Kristus dan hidup di dalam takut akan Engkau. Tetapi kami merendahkan diri memohon Tuhan, ampuni dan kasihani kami umat-Mu yang berdosa ini, supaya kami layak dari pikiran, hati, dan kehidupan kami untuk datang kepadamu di saat ini. Ini doa kami bersyukur menyebut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk berpertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan hari ini yang mengangkat tema dalam perenungan saat ini, kejahatan itu menghancurkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dunia ini semakin jahat. Demikianlah ungkapan yang sering kali kita dengar. Pernyataan ini bisa dibenarkan karena kejahatan sangat berkembang demikian pesat. Kejahatan fisik kini bermutasi menjadi kejahatan verbal dan cyber. Jenis kejahatan ini tidak segan-segan merenggut korban jiwa dan menimbulkan kerawanan sosial. Dan saudara, sejak lama Alkitab telah mengingatkan agar mewaspadai segala bentuk kejahatan yang menimbulkan dan merusak relasi dalam kehidupan antara sesama, dengan alam, bahkan terlebih dengan Tuhan. Dan saudara pernah mengingat peristiwa Menara Babel, air bah, Sodom dan Gomorrah adalah contoh bahwa kejahatan mendatangkan penghukuman dari Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini di mana Yeremia dengan sedih menubuatkan kehancuran Israel. Rumah-rumah, gedung-gedung istana, tembok-temboknya hancur, kota Yerusalem yang suci ini dipenuhi dengan bangkai-bangkai manusia. Dan saudara, Yerusalem benar-benar hancur dan pemerintahan Yehuda kini jadi lumpuh tanpa kekuatan. Sebagian penduduk dijadikan tawanan dan diangkut ke Babel. Dan saudara, mereka yang bertahan atau tinggal menderita kelaparan dan diserang juga dengan berbagai penyakit. Orang berkesimpulan bahwa inilah dampak dari agresi militer tentara Kasdim atau Babel yang brutal itu. Sebab mereka terkenal kejam dan sangat ganas. Dan saudara, perang selalu menyisakan kepedihan, kerusakan, dan juga kematian. Menurut Yeremia, Allah telah murka
kemarahannya sudah tak tertahankan, ia menghukum bangsa itu lewat orang-orang Kasdim. Kita patut bertanya mengapa? Karena segala kejahatan mereka. Firman ini menegaskan ternyata kejahatanlah si penghancur itu. Kejahatan Yehuda menimbulkan kehancuran dan bencana yang bisa mematikan. Kejahatan Yehuda tidak bisa ditolerir karena mereka kini menanggung konsekuensinya. Penghukuman Tuhan berlaku bagi mereka. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kejahatan adalah penyimpangan dari apa yang sebenarnya dan kerusakan dari sesuatu yang baik. Alkitab mengingatkan pemicu utama kejahatan adalah penolakan atas eksistensi Allah. Manusia memaksakan kehendaknya dan mengabaikan otoritas Allah. Dalam diri manusia sejak awal selalu muncul kecenderungan membuahkan kejahatan. Orang percaya harusnya sadar keberadaannya jika hidup di luar kehendak Allah. Oleh sebab itu, jika kehendak kita bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah, mintalah Dia untuk mengubahkan hati kita, bukan mengubahkan kehendaknya. Dunia memang semakin jahat, tetapi orang yang hidup dalam kasih karunia Kristus akan mampu bertahan dan tetap hidup benar, karena di mana ada kebenaran, maka disitulah akan tumbuh damai sejahtera. Tuhan dimuliakan di dalam firman-Nya, dan biarlah firman ini memberkati kita semua hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau selalu menegur kami di dalam firman-Mu. Teguran-Mu sangat membentuk kami untuk menjadi umat yang kudus kepunyaan-Mu, yang seharusnya tetap berkomitmen dalam ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Kami yakin Bapa, rancangan-rancangan-Mu dalam kehidupan kami lebih indah, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat. Tetapi di dalamnya terkadang kami manusia seringkali lupa diri bahwa kami adalah imago Dei segambar dengan pencipta kami. Terkadang kebusukan hati kami, terkadang sifat-sifat kedegilan kami muncul ketika di dalamnya kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Kasihani kami sebagai anak-anak-Mu ini Bapa. Ketika pun Engkau mendapati kami sudah mulai menyimpang dari kebenaran firman, ajarkan kami dengan firman-Mu. Sekalipun itu harus melalui penderitaan, supaya kami kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Tuhan, merefleksikan kembali keterpanggilan kami sebagai orang-orang percaya yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga tak sia-sia rasanya kami menjalani hidup dalam anugerah berkat-Mu Bapa, ketika di dalamnya kami terus mengupayakan melakukan apa yang benar, apa yang baik menurut pandangan Allah di dalam firman-Nya. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari ini. Kami percaya setiap kali kami menikmati lembaran baru, di hari baru, kami diajarkan untuk bersyukur. Kami diajarkan untuk berterima kasih bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami meletakkan segala kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami perjuangkan di dunia ini di dalam Engkau. Karena kami mengakui akan ketidakmampuan kami sebagai manusia terbatas. Tetapi kami punya Allah yang tidak pernah terbatas, yang selalu mengingatkan kami, menolong kami, memberkati kami dalam keadaan apapun kami percaya. Engkau Allah yang selalu setia, memberkati umat-Mu yang setia di hadapan Engkau. Terima kasih untuk hari ini ketika kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah berkat sehat, kuat, selamat di dalam Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah juga kami sebagai orang-orang percaya yang tetap berupaya untuk menempuh jalan kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Hamba-hamba-Mu yang terus mewartakan dan memberitakan firman, baik sebagai diaken, sebagai penatua, guru agama, dan pendeta. Mantapkanlah langkah iman kami untuk percaya. Apapun yang kami beritakan, biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan dan Tuhan tetap menolong dan memberkati kami semua. Jikapun hari ini ada saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun kelahiran, Tuhan berkati segenap ungkapan syukur mereka. Sempurnakanlah di dalam setiap kasih dan anugerah selamat, berkat sukacita dan kegembiraan di dalam Engkau. Tetapi pun kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit,
yang sementara bergumul, yang tentu di dalamnya mereka berseru-seru memanggil nama Tuhan setiap hari, untuk kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menguatkan iman mereka, sehingga dalam keadaan apapun mereka tetap percaya dan meyakini bahwa Tuhan Allah dengan segala mujizatnya sanggup memulihkan keadaan mereka, dan pemulihan ini bukan hanya dari segi fisik sakit mereka sembuh, tapi iman mereka juga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami pun mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, biarlah mereka yang dipercayakan sebagai pemimpin untuk masyarakat diberkati, untuk menjadi berkat. Nama Tuhan kiranya terus dipuji dan dimuliakan. Segenap kehidupan kami, segenap pelayanan kami, tugas dan pekerjaan kami hanya letakkan itu di dalam Engkau. Biarlah hari ini boleh membawa damai sejahtera dalam segenap kehidupan kami dan bagi seisi keluarga kami. Maka ini doa kami Bapa, ini yang menjadi ungkapan syukur kami sebagai umat-Mu. Kami percaya bahwa hari ini mendatangkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera bagi kami untuk menjalani hidup yang adalah bagian dari anugerah Tuhan. Kami berdoa dan meminta semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita semua telah beribadah di pagi hari ini. Dan kita percaya hari ini kita semua diberkati untuk menjadi berkat. Jangan melupakan Tuhan dalam segala hal, sebab Dialah hidup kita dan sumber kekuatan kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Shalom dan damai di hati.